Apakah sudah muncul? Sudah. Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Allahu Akbar. Yes. Ya. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mulai dulu dengan doa. Siapa nih yang mau bantu Bapak untuk memimpin doa? Wendy, Pak. Ya, silakan. Ayo. Boleh saya, Pak? Silakan, Wendy. Oke. Duduk siap. Siap, temanku. Yes. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wendy sudah mau memimpin doa. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap? Siap. Pak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, apa makna yang terkandung dalam lagu tersebut? Siapa yang bisa? Tanti? Iya, betul. Pancasila lambang negara, Pak. Iya, betul. Lagu Pancasila adalah lambang negara serta sebagai bukti kedaulatan bangsa dan negara kita. Oke. Nah, pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tema 4. Apa itu tema 4? Tentang globalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran di tema 5 tentang wirausaha, subtema 1 kerja keras sebuah kesuksesan. Pembelajaran ke 1. Iya. Wah, semangat sekali nih ya. Tujuan pembelajaran kita nih ada 6 nih. Yang pertama, setelah mengamati berbagai jenis teks formulir, peserta didik mampu menganalisis berbagai jenis teks formulir secara cermat. Lalu setelah berdiskusi tentang berbagai jenis teks formulir, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir secara cermat. Setelah mengamati macam-macam magnet, peserta didik mampu menganalisis berbagai macam magnet. Yang keempat, setelah berdiskusi tentang macam-macam magnet, peserta didik mampu menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet. Yang kelima, setelah mengamati peta pikiran tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, peserta didik mampu mengkategorikan posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci.
Yang keenam, setelah berdiskusi tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dan lingkup ASEAN, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dan lingkup ASEAN secara terperinci. Nah, tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki peran dan posisi penting dalam perekonomian negara ASEAN? Tahu nggak? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu. Untuk lebih lanjutnya, kita akan melihat tayangan video tentang peranan-peranan Indonesia dan negara-negara ASEAN. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampainya di area pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik dari Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada lap dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun Edo baru tahu adik-adik. Makanan khas tiap negara itu menunjukkan ciri khas sumber daya alam mereka. Sedangkan Beni lebih tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Ayer di tepi sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya itu mulai menurun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN ini memberi Udin dan teman-temannya pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka itu semakin kaya.
pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Itu tadi adik-adik bacaan tentang penjelasan pameran yang dilakukan oleh Sekretariat ASEAN yang ada di Jakarta. Udin dan teman-temannya menyaksikan setiap pameran dari masing-masing negara. Nah, itu dia tadi bacaan tentang penjelasan pameran yang dilakukan oleh Sekretariat ASEAN yang ada di Jakarta. Nah, siapa saja sih yang tadi hadir dalam pameran? Udin, Udin Ada dan teman-teman. Udin. Ada siapa lagi? Edo. Ada Edo. Edo. Ada siapa lagi? Ayo. Ada Siti. Ada Siti. Lalu ada yang suka dengan wayang asik siapa? Ada Beni. Nah, dan juga ada Lani. Nah, untuk selanjutnya silakan bersama dengan kelompok belajarnya kalian berdiskusi mengenai LKPD yang telah Pak Yuda berikan di grup masing-masing atau yang ada di layar berikut ini. Silakan 10 menit ya. Baik, Pak. baik Pak. Pak. Oke, sudah. Sudah, Pak. Sudah Oke, Pak. siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu hasil LKPD-nya? Nunu sudah? Sudah, Pak. Iya, terima kasih Nunu jawabannya, bagus sekali. Iya, Pak. Lalu Wendy, bagaimana kelompoknya sudah? Saya Sudah, mau jawab Pak. nomor 2 Pak. Ya, sebentar Wendy, jawabannya apa Wendy? Untuk nomor 1. Semua. Nomor 1 karena Edo dan kawan-kawan mengunjungi mengunjungi pameran ya Pak. Pameran yang ada di Sekretariat ASEAN di Jakarta. Jakarta. Oke, Tanti mau jawab nomor 2 ya Tanti ya. Iya Pak. Yuk coba Nomor silakan. 2, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Jawabannya, kita dapat melihat dan mengetahui informasi tentang wirausaha kecil serta produk wirausaha dari tiap negara, Pak Yuda. Iya, betul sekali. Tadi di tayangan itu ada produk apa saja? Ada kopi. Lalu ada Ada singkong aplikasi. Thailand. Ada singkong Thailand. Terus ada apa lagi? Ada lap. Ya, dari Vietnam. Nah, untuk nomor 3 siapa nih yang mau jawab nih? Kelompoknya siapa? Oke, saya, Pak. Ya, silakan. Ayo. Iya. Kalau aku dapat kesempatan berkunjung ke sana, wah aku senang sekali, Pak. Aku ke sana mau lihat-lihat gedung yang di dalam ASEAN-nya. Terus nggak lupa juga deh aku mau foto-foto deh buat kenang-kenangan. Iya, sekarang harus ada foto-foto ya supaya kita Iya. mempunyai kenang-kenangan walaupun Iya, kita kalau belum. nanti aku bisa cerita Pak ke teman, aku kemarin ke gedung Iya. ASEAN loh, gitu. Iya, betul sekali. Kita walaupun belum bisa keliling Indonesia tapi kita sudah bisa melihat hasil-hasil yang ada di pameran tersebut. Nah, untuk nomor 4 siapa nih yang mau melanjutkan? Nomor 4 masih sama ya, yaitu senang kalau kita berkunjung. Nah, untuk nomor 5, hal yang menurut kita penting dalam teks tersebut adalah apa nih? Yang pertama, pentingnya kegiatan khusus kawasan ASEAN untuk mempererat hubungan. Antara negara anggota dapat. Wih, keren sekali ini anak Aida ini. Iya, Pintar-pintar ya. Keren ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, tahukah kamu bahwa banyak
kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkungan ASEAN. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia. Berbagai peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN. Bagaimana peran dunia usaha? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Kalian akan mencari informasi secara berkelompok tentang kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, khususnya tentang posisi dan peranan Indonesia. Kamu dapat mencari informasi dari berbagai sumber, lalu laporkan hasilnya dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini masih lanjutan yang tadi ya. Silakan dikerjakan 5 menit. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN. Oke, siapa yang sudah? Udah, Pak. Ya, Sudah, Wendy, sudah. silakan Wendy. Oke, Pak. Coba ya, saya coba ya, Pak. Ya, Nah, untuk peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, sebagai pendiri organisasi ekonomi pasar bebas yaitu AFTA. iya, betul. Oke, yang kedua, sebagai pelaku kegiatan ekspor dan impor. Ya, Oke, yang ketiga, sebagai pelaku kegiatan perdagangan bilateral. ya. Dan yang terakhir, Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara perkumpulan menteri-menteri ekonomi se-Asia Tenggara. Oke, bagus sekali Wendy jawaban kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok Wendy. Oke, Tapi semuanya siapa sama lagi? kelompok dia, kita nggak kebagian, Siapa Pak. lagi yang mau coba menjawab? Ayo. Udah dijawab semua. Sudah dijawab semua Sama ya. Pak jawabannya. Nggak mau Pak. bagi-bagi, Jawabannya Wendy sama mah. ya. Tidak mau berbagi ya. Oke, untuk pelajaran nanti kita akan berbagi. Nah, dalam peranan negara-negara ASEAN terdapat cindera mata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya pintu lemari es. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Nah, apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Siapa yang belum pernah melihat magnet? Udah, Pak. Udah semuanya Bentuknya kayaknya, apa nih? Ada di kulkas, Pak. Iya, Pak. Ada Hiasan tempelan, ya. Pak. Iya, ditempel di kulkas. Bentuknya apa nih? Bentuknya Hewan-hewan, Pak. Ada Buah-buahan, yang Pak. hewan, Buah. Gambar Ada buah, Pak. buah-buahan. ada hewan, ada buah, ada negara ya. Ada nama. Iya, ada negara. Ya, ada berbagai macam. Nah, di mana kamu menemukan magnet? Tadi di pintu Pintu kulkas. Apa yang kalian ketahui tentang magnet? Menurut kalian magnet itu apa sih? Itu Pak yang Dapat bisa menarik narik-narik. ya, Pak. Yang menempel-nempel Menarik gitu, ya, Pak. yang bisa Iya, menarik, yang bisa menarik, Pak. Dari menempel. benda besi. Ya, Iya, yang menarik. tidak menarik ulur ya, Pak. Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat tayangan video tentang penjelasan magnet. Pengertian magnet dan sifatnya. Siapa yang suka menghias pintu kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk lucu? Hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Tapi tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Yuk kita cari tahu sama-sama alasannya. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu magnet. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet adalah setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis lithos, yang artinya batu magnesian. Magnesian atau Magnesia adalah nama sebuah kota di wilayah Yunani
yang sekarang berubah nama menjadi Manisia di wilayah Turki. Pada zaman prasejarah, di Magnesia juga ditemukan banyak kandungan magnet. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita ketahui, magnet bisa menempel di logam besi. Tapi kalau dicoba untuk menempelkan pada bahan lain, belum tentu magnet bisa menempel. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contoh benda magnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Magnet punya dua kutub. Bukan hanya bumi, magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub ini disebut kutub utara dan kutub selatan. Kutub pada magnet biasanya terletak pada ujung magnet yang menyimpan kekuatan magnet paling besar. 3. Kutub yang berbeda saling menarik, kutub yang sama saling menolak. Seperti yang sudah disampaikan, magnet punya dua kutub yang berbeda. Jika dua kutub magnet yang berlawanan didekatkan, maka secara otomatis kutub akan saling menarik. Sebaliknya, jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, maka keduanya akan saling menolak. Jadi, kutub selatan magnet akan menarik kutub utara magnet. Kalau kutub utara akan menolak kutub utara, sama dengan kutub selatan. 4. Gaya magnet bisa menembus penghalang. Selain itu, magnet akan tetap saling menarik meskipun diberi penghalang di antara keduanya. Hal ini karena magnet memiliki gaya magnet yang membuat keduanya tetap saling menarik walaupun terhalang benda lainnya. Tapi kekuatan ini akan berkurang jika penghalang yang ada semakin tebal, karena gaya magnet yang bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, kekuatan magnet juga penting loh. Semakin besar kekuatan magnet, akan semakin kuat menarik walaupun ada penghalang yang tebal. Jenis-jenis magnet. Berikut ini adalah jenis-jenis magnet yang bisa dibagi berdasarkan asalnya. Magnet alami. Seperti namanya, magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk Magnesia pada zaman lampau. Biasanya magnet alami berupa batu-batuan. Magnet buatan. Kebalikan dari magnet alami, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Karena semakin meningkatnya kebutuhan magnet. Karena buatan, magnet jenis ini memiliki bentuk seperti magnet ladam atau tapal kuda, magnet jarum, magnet batang, magnet silinder, dan lain-lain. Magnet buatan biasanya dibuat dari besi, baja, atau bahan jenis logam lainnya. Magnet buatan ada yang memiliki sifat sementara, ada juga yang tetap. Magnet sementara, kemagnetannya bisa hilang dengan mudah, berbeda dengan magnet buatan yang tetap atau permanen. Magnet sementara biasanya dibuat dengan cara menggosok benda, induksi, atau dengan arus listrik. Itulah penjelasan tentang magnet, sifat magnet, dan juga jenis magnet. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang sifat-sifat magnet. Nah, sifat-sifat magnet yang pertama apa sih? Dapat menarik benda yang benda-benda. logam, Pak. Nah, bisa menarik benda berbentuk logam. Lalu Kutub apa senama lagi? tolak menolak. Kutub yang senama tolak Tolak menolak, sedangkan kutub yang tidak senama tarik Tarik menarik. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Ada 4 pertanyaan yang bisa kalian jawab. Waktunya 10 menit ya. Baik, Pak. Baik, Pak Guru. Wah, Ira semangat sekali ya Ira ya. Pak Guru, waktunya sepertinya sebentar lagi, Pak. Saya pengen istirahat, Pak. Oke, kalau gitu. Iya, Pak. Siapa yang mau langsung menjawab nih? Tentang magnet. Apa yang dimaksud dengan magnet? Ya, saya Pak.
Ya, Magnet itu magnet adalah bebatuan yang bisa menarik benda-benda tertentu. iya. Lalu pertanyaan yang kedua nih, siapa yang mau jawab nih? Aku, Pak. Ya, silakan, ayo. Magnet yang bentuk U, ya, Pak. Terus Ya, magnet bentuk lingkaran, Pak. iya. Terus ada magnet apa lagi? Ada magnet Jarum, Pak. Jarum. Terus Ada magnet lada, Magnet magnet lada. ada atau silinder. seperti tapal kuda ya. Nah, yang Iya, ketiga, Pak. apa arti simbol U itu apa sih? Kutub utara ya, Pak. Utara, Melambangkan Pak. kutub utara, sedangkan S melambangkan Kutub selatan. selatan. Nah, jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet nih. Kalau tapal kuda itu seperti huruf apa? Huruf U. Huruf U. Seperti huruf U, Pak. Jarum seperti jarum. Iya, terus Magnet lingkaran bentuknya lingkaran, Pak. kalau yang Batang silinder, seperti batang, Pak. iya batang seperti batang. Silinder, Tabung ya, Pak. Istirahat, oke. Aku mau istirahat loh, ini lapar. Nah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Yang pertama Tentang adalah ASEAN dan Tentang ASEAN. dan magnet, sifat-sifat macam-macam. Iya, bagus sekali jawabannya. Masih pada ingat-ingat ya? Oke. Iya, Pak. Setelah ini, Bapak tadi sudah mengirimkan evaluasi. Silakan kalian kerjakan 5 menit melalui Google Form yang telah Pak Yuda kirimkan lewat grup WA ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah selesai evaluasinya. Oke, Dikirim. saya sudah kirim, selesai ya, Pak. sudah dikirim ya, sudah siap Bapak nilai. Nah, kalau begitu Bapak akhiri saja pembelajaran hari ini karena sudah waktunya juga sudah menunjukkan waktu istirahat. Kita akan melanjutkan pertemuannya di esok hari. Nah, untuk sebagai penutup hari ini, mari kita berdoa. Siapa nih yang mau bantu Bapak untuk berdoa? Wendy, Pak. Wendy, jangan Saya Wendy, lagi. yang lain coba. Ayo, Oh. siapa? Ya, saya, Pak. Ayo, Upi, silakan. Oh, oke, baik teman-teman semuanya, kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akhiri sampai di sini saja. Silakan kalian kalau mau istirahat ya. Baik, Terima Bapak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.